Bagaimana panel surya dapat menghasilkan listrik dari cahaya matahari? Di video ini, AutoExpose akan membahas panel surya, apa isi pada panel-panel ini, dan bagaimana prinsip kerjanya. Panel surya itu salah satu pembangkit listrik, jadi outputnya berupa energi listrik, sehingga untuk memahaminya, kita mulai terlebih dahulu dari memahami energi listrik. Listrik dapat tercipta karena ada elektron yang mengalir. Contohnya seperti ini. Saya ada rangkaian sederhana yang terdiri dari baterai, saklar, lampu, dan kabel. Ketika kita nyalakan saklarnya, lampu akan menyala. Nyala lampu itu adalah reaksi dari pergerakan elektron yang melewati bohlam lampu ini. Ini mirip seperti kincir angin. Ketika angin berhembus, reaksinya kincir akan berputar. Nah, pada listrik, ketika ada elektron melewati lampu, reaksinya lampu bersinar. Lalu, apa yang menyebabkan elektron ini bergerak? Elektron dapat bergerak karena ada perbedaan muatan antara dua bagian. Proses ini terjadi di dalam baterai. Jadi, pada baterai itu ada dua kutub positif dan negatif. Kutub positif terbuat dari campuran material yang punya lebih sedikit elektron, sementara kutub negatif terbuat dari bahan yang punya kelebihan elektron. Karena ada perbedaan jumlah elektron, maka elektron dari kutub negatif akan mengalir ke kutub positif melalui kabel. Inilah yang menyebabkan energi listrik dapat terbentuk. Sekarang, kita kembali ke panel surya. Panel surya ini sebenarnya hampir sama seperti baterai. Jadi, untuk membuat listrik dapat tercipta dari panel surya ini, kita butuh perbedaan muatan antara dua bagian. Lalu, bagaimana proses polarisasi pada panel surya? Mengapa panel surya itu butuh sinar matahari? Jadi, panel surya itu tersusun oleh beberapa layer. Nah, yang menghasilkan energi listrik adalah lapisan yang bernama solar cell. Kalau kita kupas lagi, solar cell ini terdiri dari dua lapisan, yakni lapisan negatif yang terletak di atas dan lapisan positif yang terletak di bawahnya. Lapisan negatif terbuat dari campuran silikon dan fosfor. Ini menyebabkan lapisan negatif punya kelebihan elektron, sementara lapisan positif terbuat dari campuran silikon dan boron. Campuran ini kekurangan elektron, sehingga memunculkan semacam lubang elektron yang dapat menarik elektron. Ketika kita tempelkan antara lapisan negatif dan positif, maka elektron di dekat area yang menempel akan mengisi lubang-lubang elektron tersebut. Nah, ini akan menciptakan area baru yang lokasinya ada di persinggungan antara lapisan negatif dan positif. Area ini disebut depletion zone. Pada depletion zone, semua lubang elektron terisi oleh elektron, sehingga kondisinya setimbang. Karena setimbang, maka muatannya netral. Nah, area ini akan menjadi pagar untuk menjaga agar elektron yang masih lebih di area atas tidak menyeberang ke bawah. Kemudian, kita kenakan sinar ke solar cell ini. Sinar itu mengandung foton, dan itu memicu elektron di dalam depletion zone terlepas dari lubangnya. Elektron yang lepas akan gerak ke area negatif atau ke atas, sementara lubang elektron akan bergerak ke bawah, yakni ke area positif. Sehingga pada saat ini, area atas mengandung banyak elektron, dan area bawah mengandung banyak lubang elektron. Ketika kita hubungkan area atas dan bawah melalui sebuah konduktor, elektron akan tertarik untuk mengisi lubang elektron di bawah. Elektron yang sudah mengisi lubang di bawah bergerak naik ke area depletion zone. Dan proses ini terjadi berulang-ulang selama ada sinar yang mengenai solar cell. Jadi, produksi listrik pada solar cell itu terjadi karena elektron yang keluar masuk lubang. Elektron secara alami akan bergerak mendekati lubang elektron, sementara sinar matahari justru akan melepaskan elektron dari lubang-lubangnya. Sehingga ketika dibuat mekanisme seperti ini, terjadilah perpindahan elektron secara terus-menerus. Proses ini disebut fotovoltaik. Lalu, solar cell akan ditempelkan pada plat konduktor di area bawahnya. Ini adalah terminal positifnya. Lalu di bagian atas akan ditempelkan jari-jari konduktor. Ini adalah terminal negatifnya. Jadi, pada satu solar cell sudah ada terminal positif dan negatifnya. Lalu, ada lapisan anti-reflective coating.
Ini berfungsi untuk mencegah pemantulan sinar matahari secara berlebihan, sehingga sinar yang masuk bisa lebih maksimal. Lapisan ini diletakkan di bawah terminal negatif. Lalu solar cell akan disusun secara seri di dalam sebuah panel. Jumlah sel juga disesuaikan kapasitas tiap panel. Ada yang berisi 36 sel, 60 sel, atau 72 sel. Listrik yang dihasilkan solar panel itu bervariasi tergantung intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam kondisi sinar yang normal, tiap sel dapat menghasilkan listrik DC bertegangan 0,5 volt dengan arus 8 ampere. Artinya, kalau disusun secara seri, maka pada 36 sel akan menghasilkan 18 volt 8 ampere. Kapasitas 60 sel menghasilkan 30 volt 8 ampere dan 72 sel menghasilkan 36 volt 8 ampere. Dari situ kita bisa tahu daya dari tiap solar panel. Untuk kapasitas 36 sel, maka dayanya 144 watt. Untuk yang 60 sel, dayanya 240 watt. Dan yang 72 sel, dayanya 288 watt. Memang itu terlihat kecil. Oleh sebab itu, dalam skala rumah tangga biasanya menggunakan 3 hingga 4 solar panel. Lalu, karena output dari solar panel masih berbentuk arus searah, maka perlu diubah ke arus AC agar dapat digunakan pada kelistrikan rumah. Ini adalah tugas inverter. Inverter adalah komponen untuk mengubah listrik DC dari panel surya menjadi listrik AC bertegangan 220 volt. Tapi sebelum arus dimasukkan ke inverter, biasanya arus dari solar panel akan disimpan dulu pada baterai, sehingga suplai dari unit PLTS ini akan terus tersuplai meski tidak ada sinar matahari. Itulah animasi bagaimana cara kerja panel surya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.